Halo, gue Dandi. Sekarang kita akan buat aplikasi yang kayak Tinder. Kita akan buat komponen yang kayak Tinder. Jadi kita bisa slide ke kanan, ke kiri, dan ketika kita slide, misalkan kita slide ke kanan, dia akan ada action kalau dia itu di like gitu. Dan kalau kita slide ke kiri, ya dia akan ada action kalau dia itu nandain di dislike. Kita bisa terusan kayak gini, like dislike kayak gini, dan si eventnya dia bakal tertangkap secara terus menerus di dalam sebuah queue gitu. Nah, sekarang kita akan coba buat di dalam aplikasi kosongan kita. Nah, di sini gue udah punya aplikasinya running. Di sini cuman aplikasi kosongan doang. Cuman ada body dengan padding doang. Sekarang kita akan tambahin komponen Tindernya di sini. Kita akan tambahin childnya nanti aja. Kita akan tambah dulu komponen Tindernya. Kita akan namain Tinder card, Tinder swiper aja. Swiper widget. Swiper widget. Bentar, kayak gini. Nah, di sini di widget ini kita akan punya beberapa hal. Kita akan buat menggunakan stateful terlebih dahulu. Kita akan namain Tinder swiper widget. Nah, di sini kita akan punya beberapa hal. Yang pertama itu kita akan punya state, dislike, like atau dislike gitu. Jadi kita akan store menggunakan enum, like dan dislike. Nah, terus di sini kita akan punya beberapa konstruktor, beberapa parameter di dalam konstruktornya. Nah, di sini kita akan punya list of colors. Nah, di sini kalian bisa pakai data apa aja, tapi gue di sini bakal pakai list of colors aja supaya lebih gampang. Nah, terus kita akan punya function on actions. Nah, nantinya dia akan return datanya apa, terus actions-nya apa, like atau dislike gitu. Nah, terus di sini kita akan punya beberapa initial state karena kita punya colors di sini, dan untuk konsumnya kita akan pakai value notifier color notifier supaya nantinya si color notifier ini kita bisa ubah atau kita bisa manipulasi dari si listnya. Nah, di sini ketika initial kita get semua warnanya, semua data yang awalnya kita masukin lewat konstruktor, tapi kita akan reverse. Kenapa harus di reverse? Ya, nanti kita akan lihat kenapa datanya itu perlu di reverse. Nah, di sini kita initialize color notifier kita, dan jangan lupa dispose color notifiernya supaya nggak terjadi memory leak. Nah, di sini kita akan return aja widget-widget tadi di dalam sebuah stack. Dalam sebuah stack, dan stacknya ini akan di wrap menggunakan value listenable builder dari si color notifier ini. Di sini kita punya colors. Nah, di stack ini kita akan punya list of children dari si colors. Colors.map color kayak gini, dot to string, dot to list kayak gini, dan kita akan return container colornya color kayak gini. Sekarang kita akan pasang Tinder swiper widgetnya di homepage kita kayak gini. Colornya itu list of colors, kita akan ambil dari colors.primaries, dan on actions-nya kita akan kasih kita akan show snack bar aja kayak gini. Kita just show si actions kita dot to uppercase aja, dot value dot name dot to uppercase kayak gini. Jadi nanti kalau ada actions, si snack bar ini bakal muncul gitu. Save. Nah, di sini kita udah punya list of colors kita dari si primaries, dan primaries ini cuma color doang, awalnya itu merah, pink, purple, di purple. Nah, di sini fungsi kenapa perlu di reverse, karena kalau misalkan nggak di reverse, dia akan nampilin warna paling atau data paling akhir dari sini ya. Data paling akhir kan blue gray. Nah, dia akan nampilin data paling akhir. Nah, di sini kita reverse supaya data yang awal itu akan tampil paling depan kayak gitu. Nah, di sini datanya udah muncul. Di sini kita udah bisa munculin list-list color kita. Nah, tapi karena kedepannya bakalan banyak di sini ya, kita akan pisahin aja menjadi stateful terpisah. Kita akan nambahin Tinder card. Ini kita ganti jadi Tinder card. Nah, si Tinder card ini akan punya beberapa parameter juga. Tinder card ini akan punya parameter, dua parameter, dua parameter, dua custom parameter. Yang pertama itu colorsnya, dan yang kedua itu adalah on action. Nah, di sini on actionsnya kita pasang juga, jadi nanti akan ke-trigger ketika kita swipe si Tinder card ini. Di sini ada, kita coba tambahin di sini yang tadi, kontainer yang tadi, kita akan coba tambahin kontainer aja, warnanya color widget color. Nah, tapi karena kita akan pakai box decorations, kita akan pindah colornya ke dalam decorations, dan kita akan kasih border radius circular sekitar 16 aja kayak gini. Nah, sekarang kita akan coba kasih animasi drag si kontainer kita. Nah, di sini kita akan wrap kontainer kita dengan gesture detector dan value listenable builder. Nah, di dalam value listenable builder ini kita akan perlu listenable. Jadi kita akan tambahin listenable buat notify atau buat kita tahu
si posisi widget kita sekarang ada di mana. Nah, defaultnya itu akan di 0 atau ya dia nggak akan kemana-mana, dia akan ada di posisi awalnya. Tapi nantinya kita akan ubah posisi ini sesuai dengan berapa kita drag atau berapa banyak kita swipe si cardnya ini. Nah, di sini di swipe notifier ini kita perlu beberapa hal juga. Kita pertama initialize, di sini kita initialize-nya kosongin dulu, terus kita dispose. Jangan lupa dispose juga si position notifier-nya. Dispose. Kayak gini. Nah, sekarang kita akan coba tambahin on drag. Nah, di on drag kita akan punya on pen start kayak gini. Di on pen start sebenarnya kita nggak perlu karena nantinya itu yang diperlukan adalah on pen update. Sini kita akan coba kasih on pen update juga. Sini void on pen update. Nah, sini drag start apa ya? Isinya itu drag update details. Sini details kayak gini. Nah, ketika kita ubah, ketika kita nge-trigger on pen update, kita akan ubah posisi widget kita sesuai dengan berapa banyak pointer yang berubah atau seberapa banyak kita ngegeser lah gampangnya kayak gini. Nah, dari sini karena kita udah nge-listen si position notifier kita bisa ngambil posisi value terbaru. Nah, di sini kita akan namain position supaya lebih jelas dan kita akan mengubah transform matrix4 dot identity kosongan, kita akan translate kayak gini. Jadi kita akan translate ke positions.dx dan positions.dy. Kita save. Nah, sekarang kita udah bisa menggeser-geser posisi widget-widget kita kayak gini. Nah, kita akan perlu beberapa hal tambahan. Contohnya itu ketika kita lepas, posisinya akan balik ke semula. Jadi kita akan tambahin void on pan end drag and details. Nah, kita akan ubah posisinya kembali ke kosongan. Sini sama dengan offset.0. Jadi kita pasang juga on pan end seperti ini. Ketika kita geser, nah dia akan balik lagi ke posisi semula. Namun di sini belum ada animasinya, tapi tak apa, nanti kita akan coba tambahkan. Nah, sekarang kita akan coba kasih rotasi juga ketika kita drag gitu ya. Jadi ketika kita nge-drag itu si widgetnya akan ada sedikit ngerotasi. Jadi kita akan tambahin di sini rotate Z. Rotate Z dengan positions dari positions.tx dibagi screen width-nya. Kita akan get dulu screen width, double get screen width. Nah, screen width return media query dot size of width. Nah, di sini kenapa dibagi screen width? Ya supaya kita rotasinya itu terkontrol sesuai dengan ukuran screen-nya gitu. Dan dia akan cuman ngerotate 0,3 value. Kita coba save, kita coba drag, nah dia udah ngerotate ya. Jadi ketika kita swipe, dia akan ada sedikit rotation ke kanan dan ke kiri sesuai dengan arah si DX-nya, si positions-nya, atau arah kita ngedragnya kemana, kayak gini. Nah, sekarang kita akan coba kasih animasi. Jadi supaya nggak terlalu jumping kayak gini, kita akan coba kasih animasi. Dan kalau kita mau kasih animasi, tentunya kita akan perlu yang namanya single ticker provider mixin dan animation controller. Nah, jadi pertama kita akan prop Tinder card kita, bukan prop sih, kita akan extend Tinder card state kita dengan with single ticker provider mixin kayak gini. Nah, terus di sini kita akan punya controller dan animations. Di sini kita akan buat variable animation controller dan animations class dengan isinya itu offset kayak gini. Nah, di sini di initial state kita akan initialize controller kita pertama kali dengan animations duration sekitar yang 400. Kita akan buat animations durations di sini. Nah, di sini animations durationsnya 400. Kita akan buat controllernya. Terus setelah kita buat controller, kita akan listener ke dalam si controllernya kayak gini. Ini kita akan kasih listener kosong dulu aja. Jadi nantinya kita akan ngecek posisi kita dan kalau misalkan animationsnya komplit atau enggak gitu. Nah, di sini kita akan cek kalau posisinya itu balik lagi ke 0 atau enggak. Ya kalau misalkan balik lagi ke 0 atau balik lagi ke idle, kita nggak akan lanjut ngecek status animasinya. Tapi kalau misalkan dia lebih dari 0 atau kurang dari 0, kita akan cek. Tapi ceknya kita nanti aja. Sekarang kita akan lanjut lagi, kita akan tambahin atau initialize juga animations class kita. Nah, tadi kan kita baru cuman initialize controllernya. Nah, sekarang kita perlu initialize si animationsnya. Nah, di sini animationsnya kita akan initialize pertama kayak gini. Dia akan 00 karena ya cuman initialize value doang dan animate ke si controller yang udah kita buat. Nah, si animations ini juga punya listener buat ngubah posisi widget kita. Jadi nantinya posisi widget ini dia akan ada animasinya. Nah, kalau tadi kan ketika kita ngubah value-nya itu jadi offset.0, dia akan langsung dia akan langsung ngejumping gitu. Ketika kita swipe ke
ketika dilepas dia akan langsung jumping ke posisi kosong gitu. Nah sekarang nantinya dia akan nggak langsung jumping karena kita punya animation listener di sini dan dengan durations yang di sini yaitu 400 milisecond. Nah di sini berarti kita perlu ubah di on pan end. Nah jadi untuk initialize si animationsnya kayak gini kita kurang di sini aja, nanti kita akan buat duduk ya. Nah tapi untuk initialize-nya kita udah seperti ini untuk initialize si controller dan si animationsnya. Nah sekarang kita akan ubah si on pan end kita. Di on pan end pertama kita nggak akan langsung buat kayak gini, kita akan buat widget terpisah juga atau functions terpisah supaya lebih mudah ya nantinya, karena akan ada beberapa hal yang memanggil si animations ini. Jadi kita akan buat widget terpisah, function terpisah. Di sini ada animate to, jadi kita akan panggil aja animate to offset.0 kayak gini. Ini delete, kita save, misalkan kita swipe. Nah di sini belum diinitialize karena kita belum hot restart. Coba kita hot restart, nah udah di hot restart. Coba kita swipe dan lepas, nah dia akan otomatis balik ke semula dengan ada animasinya kayak gini, jadi nggak jumping kayak yang tadi. Nah ini berkat si animations controller ini dan animations class. Di sini di listen si posisinya, jadi ditambahin sedikit-sedikit sesuai dengan animations yang kita set di sini. Nah di sini kita setnya itu berdasarkan targetnya berapa dan awalnya dari mana. Awalnya itu dari positions.value. Jadi misalkan kita swipe di sini ya, awalnya di sini, ketika kita lepas, jadi dia akan sesuai dengan targetnya. Nah targetnya itu kita kalau on pan end bakal ke kosong lagi, balik lagi kosong. Dan animationsnya itu dari si controller dan dimulai dari 0 gitu. Nah ini untuk animasi supaya nggak langsung jumpingnya. Nah sekarang kita akan buat logic, buat ketika kita swipe ke kanan, dia akan like, dan ke kiri dia akan dislike. Nah ini akan ditempatin atau akan ditaruh di on pan end. Jadi ketika kita lepas si swipe-nya, kita akan cek beberapa hal. Nah sebelum ngecek kita akan perlu beberapa variabel. Yang pertama itu kita akan dapetin position terakhirnya di mana. Lebih tepatnya positions dx atau horizontal value-nya. Nah dan di sini ada threshold atau parameter yang nandain kalau misalkan si widgetnya itu udah lebih dari berapa value gitu. Di sini gue set kalau udah lebih dari 0,4 screen width gitu. Jadi kalau udah 0,4 screen width, dia udah masuk ke threshold gitu. Nah, di sini kita tinggal cek aja. Kalau misalkan dx-nya ini, if dx-nya ini gak peduli dia negatif atau positif, udah lebih dari si threshold, berarti dia ada actions. Di sini there's actions, dan kalau nggak ada ya kita akan balikin lagi kayak gini. Sorry. Nah di sini mana tadi? Nah, kalau misalkan ada actions, jadi ketika si posisinya itu udah lebih dari threshold, dia akan ada actions. Kalau nggak ya dia akan dibalikin lagi ke 0 atau bakal balik lagi ke idle gitu. Nah terus di sini kita akan cek beberapa hal juga. Nah di sini kita tinggal kayak gini aja. Ketika kita ada actions, ya kita cek kalau misalkan dx-nya itu negatif atau enggak. Kalau misalkan negatif atau negatif itu kita swipe ke kiri ya. Jadi ketika dx-nya negatif, ya kita akan lanjutin sampai benar-benar hilang. Kalau misalkan udah lebih dari threshold ya, jadi udah ada actions, kita akan cek dulu dx-nya itu kalau negatif kita akan lanjutin sampai hilang ke kiri layar. Kalau enggak dia bakal hilang ke kanan layar dan posisi y-nya tetap sama, dan kita akan animasiin ke target yang kita buat tadi yang ini. Jadi target akhirnya itu di sini kalau ada threshold. Coba save. Nah ketika kita swipe ke kanan, nah dia bakal kelempar atau bakal ke target ini nih. Jadi ketika ada threshold udah melebihi swipe-nya udah melebihi threshold, kita cek dia ke kanan atau ke kiri. Kalau misalkan ke kanan ya dia akan dilempar ke kanan layar yang ini nih. Kalau misalkan ke kiri layar dia akan dilempar ke kiri layar juga kayak gini. Nah tapi di sini belum ada actions-nya. Kenapa belum ada actions? Karena tadi masih kita kasih tunduk, belum ada pengecekan misalkan dia itu negatif atau positif gitu. Atau ketika komplit itu dia itu di like atau di dislike. Nah di sini cara ngeceknya kayak gini. Like, dia bakal like kalau misalkan posisi dx-nya itu nggak negatif. Jadi kalau misalkan dx-nya itu dilempar ke kanan atau si car-nya itu dilempar ke kanan, dia dx-nya bakal positif. Kalau ke kiri dia bakal negatif. Nah cara ngeceknya itu kayak gini. Nah karena kita udah punya value like atau dislike, ya kita tinggal panggil action widgetnya kayak gini. Ketika dia like, kita akan panggil on action tindercard like. Kalau enggak ya dia akan dislike kayak gini. Nah di sini di dalam on action ini kita perlu tambahin juga, perlu panggil widget action yang ada di parameter ini. Jadi kita akan notify si homepage dari sini. Dan ketika kita ada actions di dalam salah satu Tinder card-nya, ya kita bakal trigger widget on action supaya bisa notify si parent-nya ini. Coba kita refresh. Kita ke kanan, dia akan ada like, ke kiri dia akan ada like. Nah tapi di sini si colors-nya itu dia masih ada ya, masih terrender, cuman dia ada di kanan atau kiri layar yang nggak kelihatan. Nah supaya nggak numpuk di memori,
ya kita perlu delete juga. Jadi kalau udah ada actions ya kita udah gak perlu si warna itu atau si data itu, ya kita remove yang paling depannya gitu. Kita akan remove yang paling depannya. Coba restart kayak gini. Ketika kita swipe di slide ke kiri, dia akan like ke kanan. Nah di sini udah beres ya, kita udah bisa like dan dislike si data kita yang ditampilin di dalam sebuah komponen yang mirip-mirip kayak Tinder kayak gini. Nah di sini gue wrap up lagi. Jadi di sini kita cuman panggil widgetnya. Jadi ini udah reusable. Jadi kalian bisa tinggal panggil aja Tinder Swiper widget dimanapun. Kalian masukin datanya dan ketika on action kalian mau ngapain. Ya di sini gue cuman kasih show snack bar doang. Nah di Tinder Swiper card ini punya dua parameter, data dan on action. Nah di sini cukup simple, cuman ada value notifier doang dan cuman di render dalam stack. Nah logiknya itu ada di dalam si Tinder card ini. Nah di dalam Tinder card ini kita nge-extend mixin single ticker provider. Dan di sini ada beberapa parameter. Yang pertama itu animation durations, terus ada position notifier supaya bisa nge-notify atau kita bisa ngubah-ngubah posisi widget kita. Terus di sini ada animation controller supaya nantinya perubahan dari positionsnya itu bisa lebih smooth. Kita pakai animation controller dan ya di sini cuman utilities supaya lebih mudah mengambil screen widthnya. Nah di sini kita initialize controllernya. Terus kita juga tambahin listener ketika controllernya itu animasinya komplit kayak gini. Jadi kalau misalkan ada animasi, si kontrolnya itu play animasi dan animasinya komplit, kita akan ngecek dia itu kemana gitu, animasinya itu negatif atau positif. Kalau misalkan animasinya itu negatif, ya dia bakal dislike. Kalau positif dia bakal like dan bakal trigger action kayak gini. Nah ini add listener-nya juga buat posisiin atau buat ngubah si posisi widget kita secara smooth. Ada animasinya menggunakan add listener ini. Di sini kita jangan lupa dispose. Nah di sini kita lupa ya, kita udah dispose notifier tapi kita belum dispose controllernya. Controller.dispose kayak gini. Nah, jangan lupa, ini penting sih. Dan di sini ada on pan update. Jadi ketika kita ngedrag kita akan ubah posisi widgetnya sesuai dengan delta atau the amount the pointer has moved, atau ya seberapa perubahannya gitu. Dan di sini on pan end kita akan ada beberapa hal. Kita cek posisinya. Kalau misalkan udah lebih dari threshold, kita akan play animasi sesuai dengan arahnya gitu. Di sini kalau misalkan belum sesuai dengan threshold, ya kita akan balikin ke awal, yaitu ke kosong. Ini animated itu cuman function buat nge-animasiin. Dan di sini ya gesture detectornya atau widgetnya itu cuma segini. Kita cuma mainin dari si posisi widgetnya menggunakan transform widget ini. Dan dengan bantuan gesture detector kita bisa mengubah posisi-posisi si widget yang kita punya. Dan kita ubah menggunakan translate dan sedikit ada rotasi. Dan ya mungkin itu aja buat video ini. Buat cara membuat membuat Tinder swiper kayak gini. Jadi ketika kita swipe ke kanan dia akan like kan, dan ketika kita swipe ke kiri dia akan dislike gitu. Kita bisa selamanya kanan kiri kayak gini. Dan ya mungkin itu aja buat video ini. Thank you for watching and see you on the next one.